semuanya, selamat datang di podcast Ruang Bincang Pendidikan Non-Formal bersama saya, Najwa Priyana Marjuki, mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM akhir 014. Nah, di sesi podcast kali ini, kita akan membahas hal yang seru dan juga menarik terkait keprofesian yang ada di bidang pendidikan non-formal. Di luar sana, masih banyak orang beranggapan bahwa pendidikan hanya sebatas sekolah formal saja, seperti SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Padahal, pendidikan non-formal punya peran penting yang sama dalam membantu memajukan pendidikan di Indonesia melalui peran orang hebat, salah satunya dari tenaga kependidikannya. Nah, di samping saya saat ini sudah ada narasumber hebat. Beliau merupakan salah satu tenaga kependidikan yang berada di balik layar keberhasilan program yang ada di SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar 26 Bintaro, Jakarta. Nah, selamat sore Bapak Anas. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Kita langsung masuk ke sesi wawancara aja ya Pak. Boleh. Boleh diceritakan kesibukan Bapak di SKB 26 Bintaro ini dan kira-kira sudah berapa lama Bapak berada di profesi? Sebenarnya lalu saya Anas. Posisi saya saat ini saya sebagai teknik pendidikan di SKB 26 Bintaro. Dan saya di sini kurang lebih dari 2023 bulan Juli, berarti sudah hampir 3 tahun ya. Sudah hampir 3 tahun, 3 tahun. Ya kayak gitu saya sudah hampir 3 tahun. Sudah cukup lama berarti ya Bapak. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi terkait keprofesian yang ada di bidang pendidikan non-formal, saya mau tanya nih, latar belakang Bapak ini merupakan pendidikan dari pendidikan luar sekolah atau bagaimana? Iya, kebetulan saat ini saya sebagai alumni di salah satu kampus pendidikan jurusan pendidikan luar sekolah. S1 saya kebetulan di Universitas Singapura Bangsa Karawang di Jawa Barat, dan saya lanjut pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta. Oke, berarti sangat senior sekali dengan jurusan profesi Bapak saat itu. Iya. Nah, kan Bapak ini kan dari profesi PLS. Iya. Kenapa Bapak lebih memilih sebagai tenaga pendidikan dibanding daripada fasilitas? Dari lebih memilih sebagai tenaga pendidikan ya dibanding guru ya. Sebenarnya sih kalau misalnya disuruh memilih untuk profesi itu kan balik lagi secara kebutuhan ya. Artinya kita ngeliat dulu formasi yang ada di sini atau kebutuhan yang ada di sekolah ini. Karena pada saat itu dibutuhkan tenaga pendidikan, jadi saya lanjut untuk melamar di sini. Nah, kenapa sih kalau misalnya ditanya lebih enak ke mana sih atau lebih relevansi mana sih guru atau tenaga pendidikan? Menurut saya dua-duanya sangat relevan. Tapi kalau misalnya kita berbicara dalam segi manajemen secara makronya, secara misalnya tentu tenaga pendidikan jauh lebih melihat beberapa aspek dibanding tenaga pendidikan yang hanya melihat dari segi mikronya saja gitu, hal-hal yang juga bidang saja. Tapi tidak menutup kemungkinan semuanya sangat berperan di SKB ini dan semuanya sangat mempunyai pengaruh tadi untuk membantu pendidikan sekolah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana Bapak rasanya bisa mempraktikkan apa yang sudah Bapak pelajari di perkuliahan ke dalam profesi Bapak saat ini sebagai teknik? Untuk mempraktikannya ya, itu sebenarnya mulai mempraktikannya itu ketika kita melihat warga belajar pastinya, karena kan penamaan dalam mas atau pendidikan luar sekolah, pendidikan masyarakat ataupun pendidikan non formal bukan peserta didik ya, melainkan namanya itu warga belajar ya. Nanti dari situ aja kita sebenarnya udah bisa, saya pribadi udah bisa mempraktikkan yang sedikit banyaknya kalau misalnya kita punya perbedaan dalam apa ya namanya sasaran warga belajar gitu. Jadi lumayan banyak melihat yang pada saat di kuliah itu belajar tentang kalau misalnya kita punya warga belajar yang lebih banyak dengan variatifnya latar belakang berbeda, tentunya ini sudah mulai saya praktekkan. Jadi dari mereka bisa sekolah lagi dan latar belakang mereka kenapa mereka harus berada di SKB itu, dan sedikit banyaknya banyak yang berkorelasi sih. Artinya kesesuaian masih sama secara teori pada satu saya berkuliah sampai saat ini masih banyak yang sama. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, gimana cara Bapak beralih posisi saat mulai berprofesi di bidang tenaga kependidikan? Pasti kan harus ada adaptasi terlebih dahulu.
Tentunya ini dalam segi keprofesian atau pekerjaan, saya sebelumnya pun nggak di SKB, artinya sudah banyak beberapa pekerjaan yang di luar dari pendidikan luar sekolah secara khusus konsentrasinya. Tapi kalau misalnya adaptasi karena pertama kita sudah berkuliah itu dan kita banyak berbincang-bincang tentu dan beberapa kali kita ada program dengan SKB atau PKB jadi untuk adaptasi nggak terlalu rumit ya hanya beberapa adaptasi kayak pengenalan lokasi aja itu yang kami emang kita harus adaptasi. Menurut pandangan Bapak sendiri, kira-kira seberapa krusial peran dari tenaga keprofesian yaitu tenaga pendidikan? Krusial ya kalau misalnya krusial semua elemen punya titik krusial masing-masing ya antara baik itu guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah bahkan sampai tenaga kebersihan pun atau penjaga sekolah pun dalam manajemen SKB atau lembaga itu punya krusial masing-masing tapi eh, mungkin bisa dilihat bukan seberapa krusial ya, tapi bisa dilihat seberapa eh, tepat atau tidaknya ya karena baik tadi ketika manajemen yang bagus adalah manajemen yang mampu menempatkan atau menetapkan orang-orang pada posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuannya dan sebagai berjalannya organisasi di lembaga itu mampu berjalan sesuai dengan sistem. Nah, sebenarnya tenaga kependidikan ini di pendidikan non formal sebenarnya kan sama aja sama yang ada di pendidikan formal biasa. Nah, tapi apa sih yang membedakan tenaga kependidikan yang ada di PNX ini dengan yang ada di pendidikan pendidikan? Perbedaannya lumayan banyak ya karena yang saya lihat tuh kalau misalnya baik lagi kalau misalnya tenaga pendidikan formal dia dilakukan baku mulai dari contoh penerimaan muridnya usia berapa sampai usia berapa itu sudah punya aturan yang baku dan waktu penerimaan pun mereka terbatasi ini saya terkhusus pada sekolah negeri ya yang punya aturan waktu mereka waktu belajarnya terus juga ada waktu penerimaan mutasi di tanggal berapa kesempatan berapa waktu keluar waktu mereka ekskul di gambar jadi berapa gitu. Nah, kalau misalnya jadi non formal sih lebih banyak fleksibelnya ya karena baik lagi kita punya wajah belajar yang berbeda dan juga kita punya orientasi pendidikan yang berbeda gitu. Oke. Terus tantangan apa yang udah Bapak hadapi di sebagai tenaga kependidikan yang ada di pendidikan non formal ini? Tantangannya banyak ya karena yang menjadi tantangan terberat saat ini adalah beberapa aspek itu dan sistem pendidikan khususnya di pendidikan luar sekolah itu mulai disetarakan dengan pendidikan formal dari mulai pencatatan dapodik dari mulai pengeluaran sistem yang hampir yang beberapa hal itu hampir mirip dengan formal yang padahal kita punya apa ya namanya ya punya sasarannya sendiri benar sih kita sendiri sasarannya sendiri yang itu yang mungkin kita harus banyak adaptif sih ngeliatnya. Oke, kalau di Jakarta ini aku belum terlalu banyak tahu SKB atau PKBS yang terkait pendidikan non formal ini. Nah, gimana cara Bapak untuk membangun komunikasi dengan warga belajar dan juga masyarakat di Jakarta ini, terutama untuk mereka itu bisa mau belajar di pendidikan non formal ini? Sebenarnya kalau misalnya untuk informasi ya Jakarta tuh tempat yang menurut saya tuh informasi terbuka sangat mudah gitu akses untuk informasi itu sangat gampang bahkan kalau bisa dibilang tuh khususnya di SKJ di SKB sendiri di SKB Bandung tempat saya bekerja ini kita hampir kadang melebihi dari kuota yang disediakan gitu. Artinya kita juga punya ruangan yang terbatas, tentunya ada kuota yang harus dibatasi juga gitu. Dan kadang informasi kita informasinya nggak masif ya digital, tapi penerimaannya itu sering melebihi kuota gitu. Jadi untuk informasi yang disertai di masyarakat sih sejauh ini lumayan masif ya kayaknya informasi yang paling sering itu sekarang apa ya? Oh iya kita kemarin kerjasama sama pihak Kelurahan Bintaro untuk pengentasan anak tidak sekolah itu. Jadi lumayan masif di situ juga. Artinya kita juga memprioritaskan orang-orang yang terdekat di sini untuk bisa sekolah di sini. Nah, kemudian Bapak ini kan berarti untuk sebagai tenaga kependidikan itu kan merancang program-program ini, Pak. Nah, apa yang harus dilihat terlebih dahulu dari warga belajar sendiri sebelum merancang program-program yang sesuai sama kemampuan dan juga kebutuhan dari warga belajar?
Sebenarnya dalam rancangan program itu pasti, kita banyak melibatkan elemen ya, atau unsur-unsur yang pertama itu unsur, tutornya atau fasilitatornya, terus, kebutuhan masyarakat sekitar juga tentunya itu kita lihat dan, warga belajarnya pengennya seperti apa, tujuannya apa sih, keinginannya tuh mau ke arah mana gitu dalam belajarnya, itu bakalan kita rancang dan kita, eee kayak namanya hasil kita observe, kita research, jadi kita teliti kalau nanti ketemu hasilnya dan kita rapatin itu apakah kebutuhan yang hari ini dibutuhkan oleh kayak guru, dibutuhkan atau kebutuhan oleh murid, warga belajar atau warga sekitar itu sesuai tidak dengan apa yang menjadi pedoman yang udah ditetapkan oleh guru ini. Karena beberapa kali ketika merumuskan beberapa program tuh seringkali berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang memang disediakan sama pemerintah gitu. Karena kan kita bersekarang negeri, jadi ada aturan baku yang harus kita laksanakan. Nah, terus kalau misalkan di pendidikan non formal ini rancangan pembelajaran itu jangka waktunya itu ada berapa lama itu sebelum selalu dievaluasi karena kan lebih fleksibel dan juga sesuai dengan kebutuhan dari warga. Kalau untuk evaluasi kita, kalau untuk dalam skala evaluasi pembelajaran tetap kita sama dengan sekolah normal ya. Artinya dalam evaluasi itu ada dua tahap, evaluasi yang pertengahan dan evaluasi akhir. Nah, di evaluasi itu melihat perkembangan sejauh mana peserta didik pun nanti di evaluasi akhir itu nanti berkaitan terhadap program yang kita laksanain, apakah program ini sudah sesuai atau tepat sasaran atau belum, atau minatnya masih tetap di sini atau sudah mulai berubah, itu tetap ada evaluasinya. Biasanya untuk evaluasi akhir itu ada setelah pembelajaran selesai, sehingga selesai baru akan ada evaluasi. Boleh tanya nggak Pak, kira-kira program yang ada di SKB 26 kita ini seperti apa? Kalau program kita kemarin itu baru selesai, kita ada kegiatan, kita sih yang rutin itu udah hampir 2 tahun ini. Kita kegiatan aktivitas kelas 11, kita menguatkan kalau misalnya pembelajaran itu hanya di kelas saja, kita bisa keluar juga. Karena di sini di Jakarta lumayan banyak museum ya, kita belajar ke museum dan kemarin tuh kita makin ke daerah Tangerang Selatan, kita belajar tentang pembuatan tahan. Karena anak-anak keluarga belajar yang belajar di sini ya lebih lebih kayaknya lebih untuk lebih mudah atau lebih berkembang mereka untuk hal lebih baik untuk pengembangan karir. Jadi berarti apakah anak di sini sekolah itu benar-benar difasilitasi dari sekolah atau dari Secara fasilitas ya kita difasilitasi sekolah karena mereka yang belajar di sini kita nggak kenalin biaya sebesar pun, asalkan syaratnya mereka mau belajar, hadir ke sekolah, mengerjakan tugas-tugasnya, itu kita semuanya fasilitasi dan tidak ada biaya sama sekali dari mulai di awal masuk sampai dia lulus tidak biasa tidak ada fasilitas tidak ada pembiayaan sama sekali. lalu kalau misalkan di pendidikan non formal ini yang dilihat itu apa? Kayak misalkan kalau di sekolah formal itu kan pasti ada nilai, yang dilihat pasti lebih ke peringkat atau nilai. Kalau di pendidikan non formal itu seperti apa? Kalau kita tetap ada aturan kita untuk melihat nilainya, angkanya itu, tapi kita melihat sisi ada apa ya, ada kebijaksanaan dari guru karena kayak kita bisa untuk melihat mereka kerja atau enggak itu pasti ada nilainya sendiri lah secara apa ya, menurut saya sikapnya juga yang penting mereka tetap masih mengerjakan tugas, masih mau hadir, masih mau ada pas ujian, mengerjakan tugas semuanya itu tetap tidak akan memberikan nilai mereka. Berarti program di sini itu bukan cuma keahlian, tapi itu juga ada ke kewirausahaan. Jadi mereka itu dikelompokkan atau bagaimana? Di kewirausahaan ini pertama mereka nanti peta yang kemarin tuh yang lumayan rutin kita selain marketplace sama ini kita buka apa namanya market day ya, kita buka market day biasanya itu dilakukan pas kegiatan pentas ini. Jadi teman-teman nanti setiap kelasnya diwajibkan untuk berjualan dengan ada sedikit penampilan dari teman-teman yang lain, di samping itu yang lain juga berjualan. Jadi untuk mengembangkan segi usahanya
Terus juga kita punya program penunjang lainnya seperti kayak kemarin tuh yang baru tahun kemarin dilaksanakan itu kegiatan public speaking, terus pelatihan tari, kita lagi fokusin terus sama pelatihan data juga sama digital intelligence. Oke, berarti di SKB ini benar-benar memfasilitasi dan juga mendukung kemampuan dari warga belajar. Ya, Oke. Kalau untuk Bapak sendiri, gimana cara Bapak untuk terus mengupgrade diri sebagai seorang profesional lebih dari tenaga pendidikan sebelum itu? kalau misalnya update kita pasti tetap update karena kan kita harus beradaptasi terus sama dengan zaman. Artinya yang hari ini kita lakukan itu kadang itu tuh masih relate ya, relevan di tahun depan. Jadi hal-hal kayak gitu kita terus lihat. Kayak contohnya kita bisa melihat salah satu aspeknya kan hari ini kita ubah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya pembelajaran atau UAS itu masih teks ya, masih dengan tulisan atau dengan kertas ya kan mungkin pada zaman itu sangat relevan ya, tapi kan sekarang sudah ada teknologi yang mungkin bisa diubah gitu. Nah, Bapak kompetensi apa seperti hard skill atau soft skill yang benar-benar membantu di dunia pendidikan non formal, terutama bahkan di bidang tenaga pendidik? Kalau kompetensi soft skill dan hard skill itu kompetensi yang pasti kompetensi leadership ya. Dan juga problem solving karena bagaimana juga itu kompetensi yang harus dimiliki ya individu ya, karena dari situ kita punya karena gini, kita punya keunikan sendiri, kita punya ciri khas sendiri dalam warga belajarnya, itu yang menuntut kita untuk beradaptasi secara skill gitu. Artinya kita nggak punya aturan baku untuk tak untuk bisa eh, secara apa ya namanya secara tertulis untuk menyelesaikan problem, tapi kita harus punya skill-skill yang sifatnya itu problem solving yang harus kita selesaikan di hari itu juga gitu dengan adaptasi yang harus disesuaikan. Kalau misalkan dari pembelajaran yang udah Bapak pelajari di kuliah, ada materi atau teori apa yang benar-benar membantu Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah yang pernah Bapak alami? Kalau ini menarik nih, ada teori atau materi kuliah yang mungkin sampai saat ini saya kadang sering sama teman-teman selepas dari kita berprofesi apa sama teman-teman di perkuliahan, itu ada satu materi namanya materi mungkin kalau kalian tahu andragogi ya, itu sangat 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 relevan, bahkan itu mungkin jadi apa ya, jadi inti dari sebuah pergerakan dari pendidikan luar sekolah sih, karena ya gimana juga kita punya andragogi ini itu sih. Terus untuk pertanyaan berikutnya, eh, apa Bapak punya tips bagi mahasiswa pendidikan luar sekolah untuk bisa bersiap sejak awal sebelum masuk ke dalam profesi yang ada di Indonesia? Kalau tipsnya ya, tipsnya dari saya mungkin perbanyak relasi itu penting, ketemu orang-orang hebat, orang tim, karena sejatinya itu pendidikan sekolah jangan terpaku sama teks, artinya secara profesi jangan terpaku dalam itu saja, masih banyak ruang lingkup yang memang harus diisi oleh pendidikan sekolah. Tentunya melihat pendidikan luar sekolah jangan hanya terbatas dalam PKB saja, SKB saja, terus apalagi pengelolaan LKP saja. Selebihnya di luar dari itu tidak dianggap berhasil dalam segi pendidikan luar sekolah, tidak. Tapi ada beberapa ilmu yang memang dirancang dalam segi pendidikan pembelajaran luar sekolah itu memang dikhususkan ke beberapa aspek. Contohnya kayak ilmu tentang komunikasi sosial, tentang psikologi sosial, psikologi anak dewasa, tentunya itu yang eh, bisa dikorelasikan dengan berbagai bidang di dunia pekerjaan lainnya, khususnya di corporate, di perusahaan itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan Bapak tentang pendidikan non formal bagi masyarakat untuk membantu memajukan pendidikan di Indonesia? Harapannya untuk pendidikan non formal sebagai metode untuk memajukan Indonesia, harapannya itu harus terus beradaptasi, terus melihat masa depan, jangan terpaku dengan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan, tapi kita coba untuk lebih adaptif melihat masa depan, lebih
cerdas untuk mencari peluang di masa depan, apa saja yang masih relate dan sesuai relevansinya terhadap pendidikan dasar. Itu kalau misalnya hari ini kita masih terpaku dengan pendidikan luar sekolah dalam pendidikan di luar jalur pendidikan non formal sifatnya, ya itu berjenjang kayak contohnya PKBE, ketika kita hanya terpaku di situ saja maka kita tidak bisa melihat hal-hal lain. Contohnya kan kita mulai harus adaptasi dengan pendidikan gaya model baru kayak ada homeschooling katanya. Kalau misalnya dulu pendidikan sekolah rakyat kan sekarang sudah masuk homeschooling. Artinya kita harus melihat juga beberapa pendidikan atau model dari masa saat itu yang saat ini kita sedang lakukan, sedang jalan. Cukup sekian wawancara yang bisa kita lakukan. Sangat menarik pengalaman dan juga cerita dari Bapak Anas. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi kami mahasiswa pendidikan luar sekolah untuk bisa terus berusaha dan memajukan pendidikan non formal untuk membantu pendidikan di Indonesia. Saya Nashwa Prilana Marjoki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,